Bagi suku kaum Rungus di Sabah, sesuatu penyakit yang tidak dapat dikesan ataupun diobati, sama ada melalui kaidah modern ataupun perubatan tradisional, kita percaya bahwa penyakit itu telah disebabkan oleh gangguan makhluk halus ataupun oleh ilmu buatan manusia. Sebagai jalan terakhir untuk mengobati penyakit ini, maka proses ritual yang dikenali sebagai Sumedhop akan dilaksanakan. Ritual Sumedhop ini akan dimulakan dengan mencari lokasi yang sesuai, dan pada kali ini lokasi yang dipilih adalah di bawah pokok ara yang tumbuh berdekatan dengan sebuah sungai. Sesampai sahaja di situ, tiba-tiba saya terasa bahwa bulu roma saya meremah dan tengkuk saya terasa sejuk, biarpun ketika itu matahari jam 10 pagi memancar terang. Saya percaya tempat itu sememangnya dihuni oleh makhluk halus, dan mereka sedang memerhatikan apa yang bakal kami buat di kawasan ini. Walau bagaimanapun, perasaan takut ini saya simpan jauh di lubuk hati, karena upacara ini adalah sesuatu yang sangat unik dan jarang dilakukan pada masa sekarang. Tidak mungkin saya akan lepaskan peluang untuk merakamkan ritual ini sebagai khazanah budaya suku kaum Rungus. Sejurus selepas para yang dibena untuk meletakkan bahan ritual telah siap dibena, kinzir yang akan digunakan sebagai korban dalam ritual ini diikat di perdu pokok ara. Selepas itu, Bobolizan pun meletakkan bahan-bahan ritual di atasnya. Bahan-bahan itu terdiri daripada 7 helai daun sirih yang dicalit dengan sedikit kapur, 7 biji pinang, 7 batang rokok daun, sebiji telur ayam mentah, segenggam beras yang ditumbuk sendiri, dan segumpal kapas yang dibasah dengan minyak kelapa buatan sendiri. Kesemua bahan-bahan ritual ini dibalut dengan kain berwarna terang. Selepas sahaja bahan ritual ini telah disediakan, Bobolizan pun memulakan upacara dengan memanggil semua makhluk halus yang mendiami kawasan itu untuk datang dan menerima korban dan bahan persembahan yang dibawa, seterusnya membantu mereka menghalau atau mengobati penyakit yang dihidapi oleh pesakit yang telah meminta ritual itu diadakan. Pada waktu ini sekali lagi saya terasa makhluk halus yang tinggal di kawasan itu muncul kembali dan merenung tajam ke arah lensa video. Bulu roma saya meremang lagi, dan angin yang sebentar tadi terasa panas tiba-tiba bertukar menjadi sangat sejuk. Perekam video hampir terlepas dari pegangan saya. Sungguh pun demikian, saya meneruskan juga misi merakam proses ritual ini ke dalam bentuk video, karena saya percaya dalam masa yang terdekat ini kita tidak lagi dapat menyaksikan proses ini dengan mata kita sendiri, memandangkan hampir 95% daripada suku kaum Rungus masa kini tidak lagi mengamalkan ritual ini. Tambahan lagi, saya ditemani oleh ramai penduduk kampung, dan perasaan takut itu hilang dengan sendirinya. Sebenarnya terdapat banyak jenis ritual yang dipraktikkan oleh suku kaum Rungus, antaranya seperti Sumedhop, Tumimbang, dan Moginun. Namun demikian, setiap ritual ini ada sebab dan tujuan tertentu, antaranya seperti mengubah nasib buruk seseorang, mengobati penyakit, menamatkan sumpahan, atau membersihkan rumah dari gangguan makhluk jahat. Kesemua ritual ini akan dilaksanakan dengan bantuan Bobolizan, karena alam mistik bagi suku kaum Rungus hanya dapat difahami oleh mereka. Mantra yang dibaca juga hanya dapat dihafal dan dilafazkan oleh mereka yang dipilih ataupun dianugerahkan melalui kaidah mistik itu sendiri. Bobolizan memulakan bacaan mereka pada jam 11, dan setelah 3 jam berada di situ masih belum ada tanda-tanda mantra itu akan berakhir. Perasaan takut saya tadi telah pun lama hilang, dan kini bertukar menjadi rasa lapar yang amat sangat. Lokasi ini sangat jauh,
dan saya bersarapan hanya dengan meneguk air mineral, dan perut ini mulai berkeroncong, meminta untuk diisi semula. Setelah menunggu 1 jam lagi, akhirnya Bobolizan pun selesai membacakan uhoknya. Khinzir tadi kemudiannya dikorbankan mengikut cara ritual, yaitu dengan menikam jantungnya terus ke ulu hati. Proses ini memakan masa yang agak lama karena khinzir itu menolak kematiannya dengan coba untuk bertahan. Mungkin dia tahu bahwa dia akan menjadi habuan untuk makhluk halus yang mendiami kawasan itu. Setelah mati, khinzir itu dibawa ke sungai dan dibersihkan mengikut cara ritual. Seterusnya dibakar sehingga bulu-bulunya hilang, lalu dikikis sehingga bersih. Nanti bulan 3 orang baru tuh bandai. Tiku asok. Nah, sudah bulan 4 tuh baru masuk. Setelah dapat dipastikan bahwa khinzir ini telah pun dibersihkan, maka khinzir itu akan dipotong mengikut peraturan ritual, yaitu mula-mula sekali lehernya dikerat 3, lalu kulitnya disiat dan dipotong jalur secara memanjang sebanyak 7 bahagian. Bahagian ini bersama-sama dengan 1 kaki depan khinzir akan diberikan kepada Bobolizan sebagai ovid ataupun hadiah kepada mereka karena membantu melaksanakan proses ritual ini. Bahagian lain kemudiannya dipotong kecil lalu dimasak di kawasan itu. Walau bagaimanapun, daging khinzir yang dimasak itu tidak boleh dimakan oleh sesiapa sahaja sebelum sebahagian daripadanya akan dihantar ke para yang dijadikan sebagai tempat memuja untuk dijadikan makanan oleh pamaza-maza ataupun makhluk halus yang menghuni lokasi tempat ritual tersebut. Kami sungguh bertua karena belum pun sempat khinzir itu masak sepenuhnya, hujan pun turun dengan lebatnya. Menurut kepercayaan suku kaum Rungus, hujan yang turun ini bermaksud korban ritual ini diterima oleh pamaza-maza ataupun makhluk halus, dan sekali lagi kepanasan yang disebabkan oleh perbuatan sumbang manusia telah disejukkan kembali dan alam ini kembali harmoni. Segala penyakit akan dijauhkan dan makan minum dimurahkan kepada umat manusia sekali lagi. Proses ritual ini diteruskan lagi dengan menghantar makanan, air yang dimasukkan ke dalam tabung bulu, dan sedikit daging masak ke atas para. Dan sama seperti permulaan tadi, sekali lagi mantra ataupun uhok dibacakan oleh Bobolizan. Kemudian, setelah proses penyerahan itu selesai, upacara makan-makan di tempat lokasi pun diadakan. Upacara ini merupakan salah satu acara penting di dalam ritual ini, dan semua orang yang terlibat dan hadir di lokasi ritual ini dimestikan untuk makan bersama daging yang telah dikorbankan tadi. Saya sedang bersama-sama dengan beberapa orang penduduk kampung yang sebentar tadi telah menjalankan proses ritual yang dipanggil sebagai sumodok, dan ritual ini akan diakhiri dengan makan-makan ya, yaitu bahan tadi yang kita bawa, yang kita jadikan korban, yang seekor babi yang telah kita jadikan korban itu tadi kita akan masak di sini juga, di tempat ini, di lokasinya, dan kita akan makan-makan di sini. Bagi siapa saja yang telah
menyaksikan video ini adalah salah satu keunikan suku kaum Rungus di Sabah yang semakin hari kita mungkin tidak lagi dapat melihatnya karena ritual-ritual yang sebegini tidak lagi dipraktikkan oleh 80% orang-orang Rungus yang ada di Sabah ini. Setelah siap makan di lokasi, akhirnya kami pulang ke rumah Bobolizan untuk proses terakhir dalam ritual ini, yaitu upacara penyerahan suul ataupun upah. Pada akhirnya ritual yang dijalankan, yang kita saksikan tadi itu, maka akan diakhiri dengan Bobolizan ataupun para bomo akan balik semula ke tempat, balik semula ke rumah, dan di sana kita akan menyerahkan pengeras ataupun dalam bahasa Rungusnya suul, yang mana suul ini berbentuk, pengerasnya ini akan berbentuk sinom totok, yaitu ini merupakan segelung dawai tembaga, benang yang dibuat daripada kain kapas, dibuat daripada kapas yang original, dibuat sendiri, dipanggil sebagai tiningkol. Jadi itu diteritakan tiningkol banyak ya. Panggil sebagai tiningkol, dan baju-baju Rungus yang baju-baju tradisional suku kaum Rungus sebenarnya dibuat daripada benang ini. Benang ini telah dibuat sendiri oleh orang-orang Rungus, dan sekarang ini masih lagi lah dibuat. Kalau di kampung ini masih lagi membuat untuk sama ada digunakan untuk upacara-upacara ritual ataupun digunakan untuk membuat baju. Oke. Selain daripada itu, kita juga dalam sebagai upah kepada bomo tadi, kita akan menyerahkan sebilah parang, yaitu parang kecil seperti ini, dan diakhiri dengan ini sejenis barang tembaga. Apa mau ditantin? Oh, dipanggil sebagai donggubai ya. Dan inilah yang diserahkan untuk mengakhiri upacara ritual tadi. Dan selepas ini, pantang larangnya apabila selesai upacara ini, maka kita Bobolizan, macam tuan punya rumah yang menjalankan ritual ini, tidak dibenarkan turun ke tanah dari pagi sampai ke malam ataupun selama 24 jam. Selama 24 jam, dan pada waktu itu juga tidak dibenarkan untuk menjatuhkan sebarang bentuk arang yang berapi. Okay? Contohnya seperti kita sedang memasak dan kayu api itu jatuh ke bawah. Itu adalah larangan untuk proses ritual ini. Jadi proses ini berakhir di sini sahaja.